Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini kita akan membahas tentang kebijakan fiskal dan moneter. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Sultan Nanda Arif dengan NIM 212101056. Dan saya Nisa Larasati dengan NIM 2121011032. Oke, baik. Eh, Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang kebijakan fiskal. Jadi, kebijakan fiskal ini adalah alat utama yang dimiliki oleh pemerintah dalam mengelola ekonomi melalui pengaturan pendapatan dan pengeluaran publik. Pendekatan ekonomi dalam kebijakan fiskal mencakup tiga pilar utama: pengeluaran publik, pendapatan publik, dan juga anggaran publik. Pengeluaran publik, pemerintah dapat mempengaruhi ekonomi dengan mengatur besaran dan alokasi pengeluaran publik. Peningkatan pengeluaran publik, terutama pada infrastruktur dan proyek-proyek pembangunan, dapat merangsang pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan aktivitas ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Yang kedua, ada pendapatan publik dengan fiskal yang juga melibatkan regulasi terhadap pendapatan pemerintah, termasuk pajak dan penerimaan lainnya. Peningkatan atau pengurangan tarif pajak dapat mempengaruhi jumlah uang yang tersedia bagi masyarakat dan perusahaan, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi tingkat konsumsi dan investasi. Yang ketiga, ada anggaran publik. Pemerintah yang merencanakan anggaran untuk mengontrol pendapatan dan pengeluaran. Pengeluaran yang melebihi pendapatan dapat mengakibatkan defisit anggaran yang mungkin harus didanai melalui penerbitan obligasi dan menciptakan uang baru. Di sisi lain, surplus anggaran terjadi ketika pendapatan melebihi pengeluaran. Selanjutnya, saya akan membahas tentang kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah alat yang dimiliki oleh bank sentral, biasanya bank sentral atau suatu negara, untuk mengatur pasokan uang, tingkat suku bunga, dan kondisi kredit dalam perekonomian. Peningkatan ekonomi dalam kebijakan moneter melibatkan tiga elemen utama pasokan uang: suku bunga, dan kebijakan kredit. Yang pertama, ada pasokan uang sentral yang dapat mengendalikan pasokan uang dalam ekonomi melalui kebijakan pembelian dan pengeluaran penjualan surat berharga pemerintah atau aset lainnya. Penambahan pasokan uang dapat merangsang pertumbuhan ekonomi, sementara pengurangan pasokan uang yang dapat digunakan untuk menekan inflasi. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Anissa Larsati. Baik, akan saya lanjutkan. Yang kedua itu ada suku bunga bank sentral mengatur suku bunga yang mempengaruhi biaya pinjaman dan imbalan hasil tabungan. Kenaikan suku bunga dapat meredakan inflasi dan mendorong tabungan, sementara penaikan suku bunga dapat mendorong pengeluaran dan investasi. Yang ketiga, kebijakan kredit bank sentral juga memiliki peran dalam mengatur ketersediaan kredit di pasar melalui regulasi terhadap rasio cadangan yang harus dipegang oleh bank komersial atau melalui kebijakan lainnya. Bank sentral juga dapat mengontrol sejauh mana pinjaman yang dapat diberikan yang dapat mempengaruhi tingkat konsumsi dan investasi. Dalam pendekatan ekonomi tersebut, baik kebijakan fiskal maupun moneter bertujuan untuk mencapai keseimbangan makroekonomi, termasuk pertumbuhan ekonomi yang stabil, rendahnya tingkat pengangguran, dan inflasi yang terkendali. Kedua kebijakan ini saling berkaitan dan dapat digunakan bersama-sama untuk mencapai tujuan ekonomi yang diinginkan oleh pemerintah dan bank sentral. Next. Tujuan dari kebijakan fiskal dan moneter. Kebijakan fiskal merujuk pada langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah terkait dengan pengelolaan pendapatan dan pengeluaran publik. Maksud utama dari kebijakan fiskal ini adalah untuk mencapai stabilitas ekonomi, pertumbuhan berkelanjutan, dan kesejahteraan masyarakat melalui pengaturan pengeluaran dan pendapatan pemerintah. Tujuan kebijakan fiskal yaitu yang pertama, stabilisasi makroekonomi. Salah satu tujuannya untuk kebijakan fiskal adalah mencapai stabilitas makroekonomi. Pemerintah menggunakan kebijakan fiskal untuk merespon fluktuasi dalam siklus bisnis seperti resesi atau inflasi. Kebijakan fiskal dapat mengambil untuk peningkatan pengeluaran pada saat resesi untuk merangsang permintaan agregat atau pengurangan pengeluaran untuk meredakan inflasi. Selanjutnya, kebijakan moneter adalah upaya yang dilakukan untuk bank sentral suatu negara untuk mengatur pasokan uang, tingkat suku bunga, dan kondisi kredit dalam perekonomian. Maksud utama kebijakan moneter.
Kebijakan moneter adalah untuk mencapai stabilitas harga, menjaga stabilitas finansial, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang seimbang. Dan tujuan kebijakan moneter yaitu yang pertama, stabilitas harga. Tujuan utama kebijakan moneter adalah mencapai stabilitas harga yang berarti menjaga tingkat inflasi dalam kisaran yang dapat diterima. Inflasi yang terlalu tinggi atau terlalu rendah juga dapat mengganggu keputusan konsumsi dan investasi, sehingga kebijakan moneter berusaha menjaga stabilitas harga untuk mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan. Next. Fungsi kebijakan fiskal dalam pembiayaan publik. Kebijakan fiskal merupakan instrumen utama dalam tangan pemerintah untuk mengatur perekonomian suatu negara melalui pengaturan pendapatan dan pengeluaran publik. Salah satu aspek krusial dari kebijakan fiskal adalah perannya dalam pembiayaan publik. Pembiayaan publik merujuk pada cara pemerintah memperoleh dana yang diperlukan untuk membiayai berbagai program, proyek, dan layanan publik lainnya. Dalam literatur ilmu ekonomi, fungsi-fungsi kebijakan fiskal yang berkaitan dengan pembiayaan publik sangatlah penting dan memiliki dampak yang signifikan pada stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Next. Yang pertama, memastikan keseimbangan anggaran. Salah satu fungsi kunci kebijakan fiskal dalam pembiayaan publik adalah memastikan keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran pemerintah. Dalam idealnya, pendapatan publik harus cukup untuk menutup pengeluaran agar defisit anggaran tidak terjadi. Defisit anggaran yaitu ketika pengeluaran melebihi pendapatan dapat menyebabkan peningkatan utang pemerintah yang pada gilirannya dapat memberikan beban bagi generasi yang akan mendatang. Yang kedua, mengatur sumber pembiayaan. Kebijakan fiskal memungkinkan pemerintah memiliki sumber pembiayaan yang sesuai dengan pembiayaan berbagai programnya. Pemerintah dapat mempengaruhi dana melalui pajak, penerbitan obligasi, atau penggunaan cadangan keuangan. Memiliki sumber pembiayaan yang tepat dapat memiliki dampak yang signifikan pada tingkat bunga, stabilitas ekonomi, dan ketahanan fiskal jangka panjang. Next. Stimulasi atau pengendalian ekonomi melalui kebijakan fiskal. Pemerintah dapat merespons situasi ekonomi yang berfluktuasi. Dalam situasi resesi atau perlambatan ekonomi, pemerintah dapat mengadopsi kebijakan fiskal ekspansif, yaitu meningkatkan pengeluaran atau mengurangi pajak untuk merangsang permintaan agregat. Sebaliknya, dalam situasi yang dimana inflasi menjadi ancaman, pemerintah dapat mengadopsi kebijakan fiskal kontraktif, yaitu mengurangi pengeluaran atau meningkatkan pajak untuk mengendalikan permintaan agregat. Yang keempat, menjamin keterjangkauan program publik. Kebijakan fiskal juga berfungsi untuk memastikan keterjangkauan program dan layanan publik yang diberikan oleh pemerintah pada masyarakat. Dengan pengelolaan pendapatan dan pengeluaran dengan bijak, pemerintah dapat memastikan bahwa program-program seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan keamanan dapat berjalan secara berkelanjutan. Yang kelima, mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Kebijakan fiskal yang tepat dapat mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang dengan mengalokasikan dana ke sektor-sektor yang mendukung inovasi, produktivitas, dan investasi. Investasi dalam infrastruktur dan penelitian serta pengembangan R&D dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Yang keenam, menstabilkan pasar keuangan. Kebijakan fiskal juga memiliki dampak pada pasar keuangan. Kebijakan fiskal juga kebijakan pemerintah terkait dengan pajak dan pengeluaran dapat mempengaruhi suku bunga dan ketersediaan dana di pasar keuangan. Dan oleh karena itu, perencanaan yang baik dalam kebijakan fiskal dapat membantu menjaga stabilitas pasar keuangan. Next.
Baik. Baik, sekian dari presentasi Kak dari kelompok 1 mengenai kebijakan fiskal dan moneter. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.